Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadan Syaputri dengan NIM 2103010077. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan produksi tanaman hortikultura mengenai bunga matahari. Pendahuluannya, kenapa saya memilih bunga matahari? Karena bunga matahari merupakan bunga yang bisa disebut juga dengan tanaman hias. Nah, selain disebut tanaman hias, bunga matahari ini banyak sekali memiliki manfaat. Yang pertama, untuk obat tradisional, sebagai bahan untuk pertanian, dan bahan untuk kecantikan. Nah, obat tradisional ini bisa digunakan untuk meredakan sakit kepala, peradangan, menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung, menjaga kesehatan mata, penggal linu, dan mengontrol diabetes kita. Kemudian, apa sih untuk bahan pertanian? Nah, bahan pertanian ini, daun bunga matahari itu bisa digunakan untuk pupuk hijau yang bisa untuk menyuburkan tanah. Apalagi di luar negeri saja, biji bunga matahari bisa dijadikan untuk bahan pangan burung. Nah, kalau untuk kecantikan apa sih? Kalau untuk kecantikan, biji bunga matahari mengandung vitamin E. Nah, vitamin E ini guna dapat mencegah penuaan pada orang dewasa. Kemudian, peluang atau potensi apa sih dari komoditi ini? Nah, komoditi bunga matahari ini, yang pertama itu bijinya. Bijinya itu bisa kita jual dan bisa kita jadikan bibit kembali. Nah, dari sini saja sudah terlihat bahwa bisa dijadikan peluang bisnis. Nah, yang kedua, peluang atau potensi dari bunga matahari ini yaitu bisa dijadikan sebagai obat-obatan tradisional yang sudah saya katakan tadi. Yang ketiga, bunga matahari dapat dijadikan sebagai tanaman hias di botol kaca. Nah, kan banyak nih yang membutuhkan untuk hiasan di rumah atau hiasan di ruangan yang mungkin banyak perlunya. Nah, yang keempat itu, peluang atau potensi dari komoditi bunga matahari ini yaitu membuat suasana keindahan di perkarangan rumah. Nah, kalau misalnya kita setiap harinya melihat bunga matahari di depan rumah, kan pikiran kita tuh jadi tenang, sejuk hatinya gitu, apalagi kita yang nanam sendiri. Kemudian masalah dari komoditi yang saya alami nih, yang pertama tuh penyesuaian ukuran polybag. Kenapa ukuran polybag yang paling pertama saya taruh di sini? Karena dia ini mempengaruhi pertumbuhan besar tanaman. Kalau ukuran polybagnya itu semakin kecil, maka pertumbuhan atau perkembangan bunga matahari ini juga semakin kecil. Nah, saya sarankan minimal kalau ukuran polybag bunga matahari ini yaitu sekitar 60x60 atau 70x70. Kemudian, masalah yang kedua yang saya alami yaitu tanah di sekitar lahan saya itu tanahnya kering. Nah, membuat perkembangan bunga matahari juga terhambat. Kemudian yang ketiga masalahnya itu adalah banyaknya hama. Hamanya ini seperti belalang, ulat, atau kutu yang bisa menghambat setiap pertumbuhan dan perangsangan dari tumbuhan bunga matahari ini. Kemudian gulma. Gulma itu yaitu banyak sekali rumput-rumput di sekitaran polybag ataupun di sekitaran luar polybag. Kemudian yang keempat yaitu penyiraman yang tidak sempurna yang saya lakukan, apalagi ditambah dengan perubahan cuaca yang tidak menentu terus-menerus. Pada saat itu cuaca terus saja hujan dari pagi sampai sore, yang membuat tanaman itu cepat
kebanyakan penyerapan airnya, sehingga tanaman itu cepat membusuk di akarnya. Yang kelima yaitu penanaman yang tak serentak. Nah, penanaman yang tak serentak ini saya lakukan ketika terdapat semaian yang etiolase yang tidak bagus juga untuk perkembangan tanaman. Kemudian, apa tujuan dari kegiatan budidaya penyusunan laporan ini? Oke, tujuan dari kegiatan budidaya ini yang pertama yaitu dijadikan pengetahuan untuk budidaya setiap jenis refugia. Jadi kita tuh mengetahui bagaimana sebab dan akibat apa saja yang menyerang tanaman tersebut. Nah, kemudian kita tuh bisa memperluas pengetahuan kita tentang budidaya tanaman dari awal penyemaian sampai tahap panennya. Yang ketiga yaitu penyemaian, mengetahui tahap apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah buruk tentang pertumbuhan atau perkembangan tanaman. Nah, tujuan penyusunan laporan itu dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengendalian terhadap semua tindakan yang dilakukan pada tanaman refugia. Nah, kita tuh mengetahui apa aja tahap selanjutnya. Kita tuh juga mengerti bagaimana tindakan yang harus kita lakukan untuk bisa membudidayakan bunga matahari ini. Nah, sekaligus juga tujuan penyusunan laporan ini dijadikan sebagai evaluasi untuk tanaman-tanaman selanjutnya. Apakah bisa menghasilkan keuntungan yang setimpal atau tidak dengan biaya yang sudah kita keluarkan. Sehingga nantinya kita juga dapat merencanakan berapa biaya bibitnya, berapa biaya gaji untuk karyawannya, berapa biaya tetap yang telah dilakukan untuk bisa membuka usaha budidaya tanaman bunga matahari ini. Nah, kegiatan yang saya lakukan yaitu berada di lahan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia dari jam 8 sampai jam 9 di hari Senin sampai dengan Jumat. Oke. Kemudian cara apa yang saya gunakan untuk memperoleh data yang saya butuhkan? Nah, saya mengumpulkan cara untuk data yaitu dengan mengobservasi langsung ke lahan untuk melihat bagaimana pertumbuhan tanaman bunga matahari ini. Dan data ini bersifat kuantitatif yang secara berkala. Maksudnya saya selalu menghitung setiap pertumbuhan dan perkembangan tanaman dari jumlah daunnya, banyak daunnya, tinggi batangnya, diameternya. Nah, dan caranya juga dilihat dari skala kelayakan bisnis yang saya buat. Kemudian hasil dan pembahasan yang saya lakukan yaitu dengan membuat parameter pengamatan pertumbuhan dan hasil dari bunga matahari ini. Dari pengamatan 1 sampai dengan 8 pengamatan, saya melihat selalu ada perubahan-perubahan yang sedikit demi sedikit meningkat, di mana panjang tanaman semakin lama semakin tinggi, bahkan sampai di atas rata-rata tingginya manusia. Kemudian jumlah daunnya ini di tempat kami ini tidak merata karena setiap kali ada daun yang busuk atau ada daun yang terkena serangan hama, kami akan memotong daun tersebut. Karena apabila kita biarkan, maka daun itu juga akan merambat atau menyerang daun-daun lainnya. Nah, diameter batang ini dari awal pertumbuhan sampai sekarang sudah memiliki bunga, diameternya terus saja bertambah walaupun sedikit demi sedikit. Ini juga pengamatan untuk selanjutnya yang tadi. Nah, solusi dari permasalahan yang sudah saya katakan tadi, jenis ukuran polybag yang enggak teratur atau banyak serangan hama dan gulma, bahkan
penyiraman yang nggak teratur itu bisa dijadikan sebuah masalah. Nah, solusinya apa? Solusinya yaitu kita harus memperhatikan jenis dan ukuran polybag. Nah, saya tadi sudah katakan bahwa ukuran polybag itu minimal yaitu 60 x 60 untuk tanaman refugia, yaitu bunga matahari. Yang kedua, penyiraman pestisida. Pestisida ini dilakukan untuk pengurangan hama dan gulma di sekitaran tanaman bunga matahari. Kemudian melakukan pemangkasan dan penyiraman yang teratur, dan setiap hari itu kita harus melakukan pengecekan secara merata dan berkala. Apabila tidak kita lakukan, maka kemungkinan bunga matahari itu akan layu ataupun bahkan sampai mati. Nah, ini adalah SKB atau studi kelayakan bisnis saya, di mana semua biaya yang saya keluarkan pasti akan menghasilkan keuntungan di dalamnya. Oke, ini dia. Ini juga lanjutan dari studi kelayakan bisnis saya. Nah, yang terakhir yaitu adalah penutup. Nah, penutup saya berdasarkan kegiatan yang sudah saya lakukan bahwa banyak sekali manfaat dari bunga matahari ini dari berbagai aspek, yaitu aspek obat-obatan, aspek kecantikan, aspek kesehatan, ataupun juga bahkan aspek pertanian. Nah, bunga matahari itu juga bisa dijadikan sebagai peluang bisnis, di mana kamu bisa mencari sebuah keuntungan dari hanya menanam sebuah bunga matahari. Nah, kemudian bunga matahari ini juga bisa menyejukkan hati dan pikiranmu. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang saya ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.